Ada satu hal yang ingin saya bagikan ke teman-teman semua, yaitu melihat grafik atau chart ini ya. Ini sebenarnya sangat penting teman-teman ya, sangat penting. Dan jarang juga yang membagikan ini ya. Dia simple tapi ini bisa membuat teman-teman tidak ragu untuk memutuskan entry di satu saham ya. Sekilas ini teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil di chart breeze ini, coba teman-teman perhatikan sejenak ya, sebentar apa yang terlintas di kepala teman-teman ketika melihat grafik breeze ini seperti ini. Nah teman-teman, umumnya para trader atau scalper ya, ini bukan rekomendasi untuk membeli saham breeze ya, tapi ini adalah contoh yang bisa teman-teman perhatikan di satu saham yang akan teman-teman tradingkan ya. Jadi yang pertama ya, teman-teman harus melihat tren dari grafik harga itu ya, tren dari harga saham itu, apakah trennya naik atau turun. Nah sekarang kita lihat di sini, ini adalah tren turun ya, dan ini adalah tren naik. Nah ketika saham ini turun, itu teman-teman tidak boleh entry ya, tidak boleh masuk ya, sampai akhirnya dia pullback ya. Bagaimana kita melihat saham itu sudah pullback atau belum? Itu biasanya ditandai dengan trend sideways teman-teman. Jadi tren itu kan ada tiga ya, ada tiga tren turun atau downtrend, terus sideways itu datar ya, cenderung datar, kemudian uptrend. Nah biasanya setelah downtrend seperti ini ya, dia mengalami fase sideways seperti ini ya. Ini fase-fase sideways sampai akhirnya dia berbalik arah menuju uptrend ya. Nah di kondisi uptrend inilah kita seharusnya mulai, ini khusus trading ya sekali lagi ya, mulai melirik saham ini ya, kapan kita memutuskan untuk entry. Nah bagian pentingnya di sini teman ya, kapan kita entry, karena kita entry exit itu dalam waktu singkat ya. Kalau ODT atau one day trading itu benar harian hitungnya ya, hitungan harian, malah ada yang hitungan jam ya, masuk pagi jam 9 keluarnya nanti jam 12 misalkan ya, atau jam 4, itu kan trading atau one day trading ya. Ada lagi yang scalper ya, scalper itu masuk jam 9 lewat 1 menit, keluarnya nanti jam 9 lewat 10 menit misalkan, itu scalping. Nah jadi kapan kita, apa yang planning kita itu seperti apa, misalkan scalping. Kalau scalping teman-teman tinggal ganti time frame-nya saja ya, menjadi 5 menit misalnya atau 10 menit. Jadi di time frame seperti ini teman-teman tinggal tunggu saja ya. Misalnya seperti breeze ini, ketika dia bergerak itu ya, saat candlenya hijau atau biru seperti ini, teman diam saja dulu ya, tidak usah masuk dulu. Kemudian saat dia koreksi ya, kapan dia koreksi? Nah di candle merah ini ya, itu adalah masa-masa koreksinya ya. Jadi ketika candle itu merah, teman-teman bisa perhatikan, perkirakan saja ya, candle merah itu rata-rata dia hampir sama besarnya dengan candle biru ya, bersama candle merah itu dengan candle biru ya. Jadi ketika dia merah, teman-teman mulai masuk di situ ya. Kemudian seperti yang ini teman-teman bisa lihat, ini candle merah, teman-teman masuk, ternyata merah lagi, itu tidak ada masalah. Kenapa? Selagi trennya itu masih naik, teman-teman beli saja terus ya. Teman-teman averaging terus karena trennya sedang naik ya. Berbeda kalau trennya turun, teman-teman averaging, dia makin turun terus ya. Nah ketika dia sudah hijau, teman-teman bisa jual lagi karena teman scalper ya.
dapat 1-2 tick ya misalkan, atau 1-2%, teman-teman langsung keluar. Kemudian tunggu lagi ya, tunggu lagi. Kalau masih memungkinkan, trennya masih bagus, teman masuk lagi di saat candlenya merah ya. Di saat candle ini merah, teman masuk, keluar di saat dia hijau. Jangan dibalik, masuk di saat dia biru atau hijau, keluar saat candle itu merah. Biasanya trader pemula kan seperti itu ya. Nah, seperti contoh ini ya. Nah, ini dia sideways. Ini bisa teman lihat ya. Ini turun ya ke sini, kemudian naik, dan di sini fase-fase sideways. Nah, di fase-fase sideways ini teman-teman sudah bisa siap-siap ya. Tapi kalau dia gonjangannya seperti ini naik, ini turun ya. Kalau turunnya tajam seperti ini ya, kalau kenaikannya sangat tajam seperti ini, sebaiknya jangan masuk, karena ini biasanya bandarnya itu benar-benar lagi memainkan harga ya. Candle tiba-tiba naik tinggi lurus ya, dia kenaikan yang bagus itu landai teman-teman ya, jangan yang curam kayak gini, turunnya juga curam, itu soalnya ya. Takutnya nanti teman tidak kuat mental, teman cut loss, kemudian harga naik lagi. Jadi biarkan dulu. Kalau dia lagi agresif, lagi fluktuatif seperti ini, teman diam dulu. Ketika dia sudah mulai sideways seperti ini, nah ini kan fase sidewaysnya, teman mulai masuk di sini ya. Atau setidaknya teman pantau dulu sampai trennya terbentuk ya. Tidak apa-apa, tidak masalah kalau teman sudah telat ya. Ini kan sudah naik misalkan, mungkin teman merasa menyesal kenapa nggak dari tadi masuk di sini. Kita tidak tahu teman, setelah sideways itu kita belum tahu arahnya mau kemana ya. Sebaiknya teman tunggu dulu, biarkan dulu, walaupun teman sedikit terlambat, tidak masalah. Tapi trennya sudah terbentuk seperti ini. Nah, di sini mulai teman lihat pergerakannya atau curi peluangnya di sini ya. Manfaatkan momentum-momentum ketika dia sedikit koreksi, teman masuk di situ, sedikit koreksi masuk di situ, atau teman beli saat dia koreksi, teman biarkan saja dulu. Selagi trennya terus naik, teman diamkan ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, ini cuma contoh saja ya, contoh pergerakan harga ya di saham BRIS ini. Bukan berarti saya harus suruh beli ini, karena untuk scalping ini tidak bagus teman ya. Untuk scalping BRIS ini tidak bagus, dia berat ya, dia capital marketnya besar. Kalau untuk scalping, teman cari saja saham-saham yang di bawah 1 triliun ya capital marketnya, itu lebih ringan biasanya. Lalu apa contoh sahamnya? Nanti saya akan bahas di fitur gabung atau grup Telegram yang baru saya bikin kemarin ya. Kemarin kita sudah uji coba di grup Telegram, diskusi. Sepertinya lebih luas ya, lebih enak di grup Telegram karena saya bisa langsung jawab pertanyaan teman-teman di situ. Bahkan kemarin ada yang bertanya, saya bisa bikin video pendeknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau di YouTube kan harus saya upload dulu ya, bikin macam-macam lah ya. Lebih praktis ya, kalau menurut saya lebih praktis di Telegram. Teman kalau mau masuk di Telegram atau digabung, lihat saja di deskripsi video ini ya, teman ikuti saja langkah-langkahnya. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat pagi.